Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lula Waidah dari kelas Biologi C semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai profil gaya mengajar guru dengan wilayah kajian psikologi pendidikan, yakni mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Indah Rizky Anugrah MPD. Definisi dari profil gaya mengajar guru. Gaya mengajar ini ada dan dilakukan ketika menjadi seorang guru, karena setiap gaya mengajar guru itu dibutuhkan dan sangat penting untuk peserta didik. Dan gaya membuat para guru muncul di hadapan peserta didik sebagai manusia yang unik. Gaya memberikan cara untuk menghubungkan peserta didik walaupun ditemukan mata pelajaran yang membosankan. Kemudian, menjadikan guru ini sangat efektif. Maksudnya yaitu tidak hanya membawa kepribadian dan gaya ke dalam kelas, melainkan menciptakan suatu lingkungan yang dikelola dengan baik dan siswa terlibat dan belajar. Menurut Abdul 2014. Gaya mengajar guru antara satu dan guru yang lainnya berbeda bergantung dengan cara penyampaian dan teknik apa yang digunakan. Terdapat beberapa teknik yang digunakan dan perbedaannya diantaranya ada metode yang digunakan, model pembelajaran, gaya memanajemen kelas, dan sebagainya. Hasil dari analisis jurnal bahwa gaya mengajar guru terdapat beberapa teknik, yaitu dengan metode pembelajaran, model pembelajaran yang dilakukan, dan juga manajemen kelas. Ini akan berpengaruh atau tidaknya terhadap ketercapaian hasil belajar siswa. Untuk yang pertama, jurnal yang pertama yaitu Effective Teaching mengenai Sensory Learning Style versus General Memory, proses komprehensif psikologi, dari Katrin Arbunov 2015. Dengan latar belakang yaitu penggunaan strategi pengajaran untuk mengakomodasi gaya belajar sensori siswa, contohnya visual, auditory, atau kinestetik. Ini akan berpengaruh kepada siswa baik dari jenjang kanak-kanak sampai ke jenjang mahasiswa atau sarjana. Kemudian metode yang digunakan yaitu dengan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dari masing-masing siswa, dan juga membutuhkan keahlian dalam metode komunikasi antara guru dan siswanya, dan mengembangkan manusia juga dinamika kelompok. Untuk temuannya yaitu menyesuaikan instruksi dengan proses yang beroperasi secara serupa untuk setiap orang dan dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan semua siswa. Lanjut ke jurnal yang kedua yaitu tentang Teaching Self-Efficacy and Classroom Management Style in Yordania, Management in Education oleh Abdullah N. Abu Tineh tahun 2011. Dengan latar belakang yaitu memanage sumber daya manusia dinilai sebagai gaya yang paling tidak dipraktikkan oleh para guru Yordania. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif, dilakukan dengan menggunakan desain survei. Bersifat cross-seksional karena pengumpulan data dilakukan pada satu waktu tertentu. Koefisien korelasi momen produk persen. Rata dan deviasi standar digunakan sebagai teknik statistik utama. Temuan dari jurnal ini yaitu guru Yordania dapat mempraktikkan gaya manajemen kelas secara instruksional lebih dari gaya manajemen lainnya atau biasanya, yaitu dengan memanajemen perilaku dan memanajemen orang atau siswa. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu penggunaan education game untuk meningkatkan hasil belajar IPA Biologi Konsep Klasifikasi Makhluk Hidup JPII oleh M. Rahmawati 2012. Latar belakangnya yakni bahwa mata pelajaran IPA adalah pokok kajian, yakni mengklasifikasikan makhluk hidup sebagai berdasarkan cirinya, ternyata belum dikuasai oleh sebagian besar siswa. Guru sebagai penentu dalam menanamkan konsep kepada siswa, sehingga penguasaan 4 guru terhadap materi pelajaran, kemampuan dalam memilih dan menggunakan model atau teknik pembelajaran, serta kemampuan guru dan menetapkan media pembelajaran sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Untuk metode yang digunakan yaitu dengan penggunaan education game sebagai cara atau alat pendidikan bersifat mendidik guna meningkatkan hasil belajar siswa. Objek penelitian ini hasil belajar yang diperoleh siswa sebelum siklus atau prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 pada materi pelajaran klasifikasi makhluk hidup, serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung.
Sumber data digunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer dari hasil tes yang dikerjakan oleh para siswa, khusus aspek pemahaman konsep, dan data sekunder dari observasi saat pembelajaran berlangsung. Temuannya yaitu pada siklus 1 hasil belajar meningkat tajam dari 55,03 menjadi 81,71. Siklus kedua hasil belajar meningkat menjadi 87,57, sehingga pembelajaran menggunakan education game dapat meningkatkan hasil belajar, keaktifan siswa dalam pembelajaran, penguasaan bahasa, serta penggunaan ICT dalam pembelajaran. Jurnal keempat berjudul Keefektifan Metode Schoolyard Inquiry terhadap peningkatan pemahaman Sains Vocabulary, JPII, oleh SD Pamela Sari, tahun 2014. Latar belakangnya yakni bahwa bahasa Inggris untuk IPA ditunjukkan dengan rata-rata hasil pemahaman sains vocabulary mahasiswa pendidikan IPA yang masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan istilah dalam bidang sains tidak sama dengan konsep yang mereka mengerti. Selama ini ditambah dengan kemampuan penguasaan kosakata mereka yang terbatas. Metode yang digunakan yaitu metode Schoolyard Inquiry, digagas untuk membantu meningkatkan pemahaman mereka dalam memahami sains vocabulary. Sebagai metode alternatif untuk membantu mereka belajar, Schoolyard Inquiry adalah metode belajar kosakata secara mandiri di luar kelas untuk mengasah kefasihan vocab sains secara bahasa Inggris. Kemudian temuan dari jurnal ini yaitu dari hasil analisis bahwa pemahaman sains vocabulary mahasiswa pendidikan IPA FMIPA UNES meningkat secara signifikan dan mencapai tingkat tinggi pada level pemahamannya. Melalui metode ini, mahasiswa juga dapat mengintegrasikan pembelajaran bahasa Inggris dengan metode saintifik. Mahasiswa juga memberikan respon positif terhadap metode Schoolyard Inquiry ini. Dan ini juga dapat diterapkan di sekolah jenjang SMP ataupun SMA. Untuk jurnal yang kelima atau yang terakhir yaitu berjudul Penerapan Model Pembelajaran Blended Problem Solving melalui aplikasi model untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif kelas 11 IPA 4 SMA N3 Surakarta tahun pelajaran 2012-2013. Biopedagogi oleh Febriana di tahun 2013. Latar belakang bahwa era globalisasi saat ini selain berdampak bagi kehidupan ekonomi juga pendidikan. Pendidikan tidak hanya dituntut untuk dapat mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi penting untuk sumber daya manusia juga dapat berkembang sebagai atau searah dengan kemajuan perkembangan. Metode yang digunakan yaitu penelitian dilakukan pada siswa kelas 11 dengan 3 tahap, yaitu persiapan, penelitian, dan selanjutnya penyelesaian. Pengumpulan data menggunakan teknik tes dengan soal uraian atau esai, dan teknik non-tes dengan pengamatan atau observasi, wawancara, dan juga dokumentasi yang dilakukan saat proses pembelajaran dan setelah akhir siklus. Penerapan model pembelajaran blended problem solving. Temuan dari jurnal ini yaitu penerapan model pembelajaran blended problem solving melalui aplikasi model dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif kelas 11 IPA 4 SMA N3 Surakarta. Untuk kesimpulan dan keterkaitan, yakni guru sebagai pengajar sangat berperan penting untuk keberlangsungan pengajaran pada siswa guna meningkatkan hasil belajar siswa dan gaya pembelajaran yang tidak monoton dan menggunakan teknik baru sebagian besar menunjukkan hasil peningkatan belajar siswa dengan memperoleh nilai yang cukup baik dan juga lebih baik dari sebelumnya. Contohnya dari jurnal yang pertama yaitu pada penggunaan gaya belajar sensori, siswa dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan semua siswa dan juga dapat diterapkan dari siswa kanak-kanak sampai ke mahasiswa. Dan juga di Yordania, guru dapat meningkatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan gaya belajar yang lebih efektif. Yang ketiga, dengan observasi dan pengumpulan data dilakukan tes dan beberapa siklus juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, contohnya pada materi pengklasifikasian makhluk hidup. Yang keempat, yaitu pengaplikasian bahasa Inggris pada mahasiswa IPA atau mahasiswa biologi penting sehingga dapat diterapkan secara sains vocabulary yang dapat meningkatkan hasil belajar. Teknologi juga sangat berkaitan berpengaruh besar yang mana berkaitan menjadikan penerapan pengajaran guru harus disesuaikan dalam pendidikan dan juga teknologi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.